kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah masih beriman, Allahu Akbar. Oke, Bu Dewi harap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu semangat puasanya. Masih belum batal kan? Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tentang apa ya? Materi hari ini yang kita akan pelajari adalah tentang kabataku. Kali, bagi, tambah, dan kurang. Kita ulangi dari beberapa pelajaran yang kalian sudah pelajari. Siap ya, kita belajar bersama. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dengan menggunakan jari. Kalian gunakan jari kalian, misal 3 ditambah 3. Kalian tinggal menghitung dan menambahkannya langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3 ditambah 3 itu 6, seperti itu. Atau misalnya contoh yang lain, 5 ditambah 4. Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi 5 ditambah 4 itu 9. Tapi ini untuk menghitung dengan tidak lebih dari 10 ya. Tetap semangat, nanti akan ada cara yang lain. Silakan simak video-video pembelajaran dari Bu Dewi. Sekarang kita akan coba penjumlahan yang bersusun. Ingat ya, setiap level kelas itu memiliki tingkat kesukaran berbeda. Ini kita coba dari yang sederhana ke yang paling sulit. Oke, untuk kelas bawah itu biasanya angkanya masih dalam bentuk belasan. 12 ditambah 13. Ini berarti 2 ditambah 3 itu 5. 1 ditambah 1 itu 2. Sedangkan untuk yang semakin ke atas, dia akan semakin besar nilainya. Misalnya 35 ditambah 25. Nah, ini misalnya sudah ada sistem menyimpan. Jadi 5 ditambah 5 dia 10, simpan nolnya di sini. Untuk puluhannya dia naikkan ke atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2 itu 6. Nah, kemudian untuk tingkat kelas yang lebih tinggi, dia akan sampai ke ratusan atau bahkan ribuan. Misal, kita coba untuk ratusan, 233, kita tambahkan dengan 154. Kita tambahkan, 3 ditambah 4, 7, 3 ditambah 5, 8, 2 ditambah 1 itu 3. Ini masih yang ratusan. Untuk yang kelas 5 atau 6 itu sudah sampai menjumlahkan dalam bentuk ribuan. Misal 2587 ditambah 3652. Nah, untuk yang ini biasanya ada menyimpan. Ingat, kalau menyimpan simpan di paling atas. 7 ditambah 2 9, 8 ditambah 5 13. Ingat, yang ditulis adalah yang belakangnya, satunya kita simpan di atas. 1 tambah 5 6, 6 ditambah 6 12, satunya simpan di atas. 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 3 itu 6. Nah, ini adalah contoh penjumlahan bersusun. Ya teman-teman, untuk pengurangan kita ada 2 cara. Yang pertama menghitung mundur ataupun dengan menutup. Nah, misalnya angka 10 dikurangi dengan 3, kita hitung ditutup 1 2 3. Jadi 10 kurangi 3 itu 7. Atau misalnya 7 dikurangi 4, kita tutup 4 jari, 1 2 3 4. 7 dikurangi 4 itu 3. Nah, cara lain adalah kalian menghitung mundur. Misal 8 dikurangi 3, berarti kalian silakan hitung mundur sebanyak 3. 8 7 6. Jadi 8 dikurangi 3 adalah 5. Atau misalkan 5 dikurang 2, kita hitung mundur 5 4. Jadi 5 dikurangi 2 itu 3. Seperti itu. Silakan nanti kalian banyak berarti dengan menggunakan jari kalian, karena kita diberikan anggota tubuh itu untuk dimanfaatkan. Teman, untuk pengurangan juga sama, setiap level akan berbeda. Untuk level bawah itu biasanya lebih simpel, untuk level atas sedikit lebih rumit, biasanya ratusan atau ribuan. Oke, kita mulai untuk yang sederhana. Di sini misalnya 18 kita kurangkan ke 12.
18 dikurangi 8 dikurangi 2 itu 6, 1 kurangi 1 itu 0. Kemudian misalnya kita maju ke puluhan yang lebih tinggi, 58 dikurangi 13. 8 dikurangi 3 yaitu 5, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Nah, di sini ada juga yang meminjam atau misalnya satuan meminjam ke depan ke yang puluhan. Misalnya 73 dikurangi dengan 25. Nah, untuk 3 tidak bisa dikurangi 5, dia harus meminjam ke depan. 3 ini meminjam 1 atau 10, jadi dia 13. 13 dikurangi 5 itu 8. Nah, 7 dia udah dikurangi 1, sudah dipinjam 3, dia sisa 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Ini adalah teman, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Misalnya, di sini kalian bisa menggunakan dari benda-benda yang kalian miliki. Misalnya Bu Dewi memiliki 8 pensil. Bu Dewi akan membagikan kedua anak. Satu anak dapat berapa ya? Kita perhatikan baik-baik. Kita bagi dengan sama rata. Oke, silakan kakak, mas, kakak. Nah, kita harus membaginya dengan sama. Nanti satu anak akan mendapat berapa pensil? Berapa pensil kakak yang kakak dapat? 4. Berapa mas? 4. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. Nah, sekarang kita belajar tentang pembagian dengan menggunakan jari. Untuk pembagian menggunakan jari, kalian silakan hitung kemudian ditutup berapa kali kalian menutupnya. Contoh 10 dibagi 2. Oke, kita hitung ya. 1, 2, tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. Misalnya kita coba lagi 10 dibagi 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup 1, 2. Jadi 10 dibagi 5 itu 2. Jadi kalau menggunakan jari untuk pembagian, silakan kalian hitung berapa kali kalian menutup jari kalian. Semangat! Teman-teman, selain pembagian dengan menggunakan jari dengan cara menutup, kita juga bisa dengan menggunakan turus atau lidi yang biasanya kita buat di kertas ataupun di buku. Nah, biasanya untuk penggunaan pembagian dengan turus atau lidi ini dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Misal di sini Bu Dewi mempunyai 20 lidi. Soalnya 20 dibagi 2. Berapa ya 20 dibagi 2? Nah, untuk 2 lidi kita ikatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 20 dibagi 2 itu tadi ada berapa? 10. Seperti itu. Jadi kalian tinggal tuliskan berapa lidi yang kalian butuhkan, kemudian kalian ikat. Nah, kalian hitung ikatannya itu ada berapa. Nah, jika nanti kalian sudah masuk level yang lebih tinggi, itu kalian cukup menghafal perkalian. Misal 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, untuk soal itu misalnya 16 dibagi 4. Berapa ya? Kalian ingat-ingat perkalian 4 yang hasilnya 16 itu 4 dikali berapa? Nah, hasilnya 16 dibagi 4 itu 4. Jadi seperti itu. Apalagi untuk angka yang tinggi, misalnya 81 dibagi 9. Kalian ingat 81 itu 9 dikali berapa ya? Nah, 81 itu 9 kali 9. Berarti 81 dibagi 9 itu sama dengan 9. Seperti itu. Jadi ini untuk yang sederhana di level bawah. Ini kalian untuk level yang atas yang sudah ahli atau sudah rumit untuk pembagiannya. Semangat soleh dan soleha. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan pembagian bersusun. Ini biasanya sudah mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Sama untuk tingkat kesulitan itu dari sederhana ke yang tingkat lebih sulit. Misal contohnya itu 56 dibagi 2. Kalian satu-satu, 5 dibagi 2 itu 2. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian kalian kurangkan, 5 diambil 4 itu 1. Turun angka 6. Nah, 16 ini dibagi 2. 16 dibagi 2 itu 8. 8 kali 2 adalah 16. Nah,
Ini untuk pembagian tidak bersisa. Kita contoh untuk pembagian yang bersisa. Misalnya 119 dibagi 2. Nah, kita ambil 1 tidak bisa dibagi 2, kita ambil 2 angka. Jadi 11 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 2 10. Kita tulis di bawahnya 10. Nah, ini turun 1 dikurangi 0 1, 1 dikurangi 1 itu kosong, jadi tidak bisa ditulis. Kita turunkan angka 9. Nah, ini kita kurangkan. Setelah itu 19 dibagi 2. 19 dibagi 2 itu sama dengan 9. 9 dikali 2 18. Nah, kita kurangkan 9 diambil 8 itu 1. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 2, kita di sini tambahkan 0. Di atasnya kita kasih tanda koma. Ingat ya, jika kita memberikan tanda 0, berarti di sini kita dituliskan koma. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, 5 dikali 2 itu 10. Nah, ini habis. Makanya untuk ini berarti dia pembagian dengan hasilnya koma. Ada satu lagi untuk yang lebih agak besar, itu misalnya 1248 kita bagi dengan 50. Ini biasanya yang agak kompleks untuk kelas atas. 50, 12 tidak bisa dibagi dengan 50. Jadi kita ambil 3 angka. 124 dibagi 50 itu 2. Hasilnya dia 100. Kita kurangkan 2, 4. Nah, angka yang ini kita turunkan ke bawah. 248 dibagi 50 itu 4. Kita tulis di sini 4. 4 dikali 50 itu 200. Nah, kita kurangkan hasilnya 48. 48 bisa tidak dibagi oleh 50, teman-teman. Nah, kalau tidak bisa, sama seperti tadi kita tambahkan 0. Kalau di sini kita tambahkan 0, berarti di sini kita tulis koma. Nah, 480 dibagi 50 itu 48 dibagi 5 itu dia 9. 9 kali 50 adalah 450. Kemudian kita kurangkan terus 8 diambil 5 itu 3, 0 dikurangi 0, 0. Nah, 30 masih tetap tidak bisa dibagi 50, kita tambahkan 0 kembali. Di atasnya tidak perlu ditambahkan koma karena tadi kita sudah menambahkan koma. 300 dibagi 50 itu 6. 6 kali 50 itu 300. Nah, ini hasilnya akan 0. Tapi jika teman-teman menghitung dia lebih dari misal 24,9666, berarti silakan kalian bulatkan. Jadi 24,97. Jadi kalau komanya banyak, kita hanya cukup mengambil 2 angka di belakang koma. Selamat berlatih, semangat mengerjakan soal-soal. Nanti insya Allah Bu Dewi akan berikan contoh soal untuk kuis harta karun kalian untuk tiap level ya. Ya teman-teman, sekarang kita belajar tentang perkalian. Seperti yang kalian tahu, perkalian itu ada dari perkalian 1 sampai 10. Kalau kalian bisa menghafal, boleh, itu lebih bagus. Ini adalah cara lain untuk kalian bisa menghafalkan perkalian. Misal, tapi ada perkalian yang tidak perlu kita ingat karena cukup mudah ya. Karena misalnya contoh di sini perkalian 1. Semua bilangan yang dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Misal 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, begitu seterusnya sampai 10 dikali 1. Ingat ya teman-teman, semua bilangan yang dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua yang cukup mudah adalah perkalian 10. Karena semua bilangan yang dikali 10 cukup ditambahkan nolnya saja di belakang sebagai puluhan. Misal 1 kali 10 10, 2 kali 10 20, 3 kali 10 30. Nah, kemudian begitu seterusnya 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, untuk perkalian 9 ini kita bisa menggunakan yang pakai 9 jari, ataupun di sini kita akan memecah menjadi 2 bagian untuk yang kalian hafalkan. Untuk perkalian 6 dan perkalian 2, selain menghafal, kita bisa menggunakan jari matika.
Insya Allah nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang perkalian menggunakan jari matika untuk 2-5 dan juga 6-9. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai perkalian 2-5 dengan menggunakan jari matika. Oke, misalkan seperti ini, di jari kita ada beberapa ruas. Misalkan satu jari memiliki 2 angka, jadi ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai seterusnya. Misal 2 kali 3 berarti seperti ini, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Atau misalnya 2 kali 7 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu seperti itu, kalian hitung satu-satu. Atau kalau kalian sudah bisa menghitung cepat, kalian tinggal loncat. Misalnya ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Seperti itu ya teman-teman untuk perkalian 2 jari. Nah sekarang kita perkalian untuk 3 jari. Teman-teman, sekarang kita mulai dengan perkalian 3 dengan menggunakan jari. Kalau tadi satu jari itu mewakili dua ruas yang digunakan, kalau sekarang kita menggunakan 3 ruas jari. Nah misal seperti ini. Nah misal 3 dikali 4, kita tutup 3 kali 4. Silakan kalian hitung kalau kalian sudah ahli cepat ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3 dikali 4 adalah 12. Misal 3 dikali 8 seperti ini. Kita buka ya, kemudian kalian hitung satu-satu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tapi silakan kalian lebih cepat, itu nanti kalian kalau sudah terbiasa kalian akan bisa langsung loncat. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Jadi seperti itu untuk perkalian 3-nya. Kita masuk ke perkalian 4. Oke teman-teman, kita masuk ke perkalian 4 dengan jari. Kalau tadi satu jari mewakili 2 atau 3, sekarang satu jari mewakili 4. 1, 2, 3, 4. Sama untuk semua jari itu mewakili 4. Jadi setiap ruasnya ya teman-teman. Misal di sini 4 dikali 5 seperti ini, kita tutup sama dengan yang tadi perkalian 2 dan 3. Kalian tinggal menghitung cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 5 kali 4 itu 20. Ataupun misalnya di sini 4 dikali 6, kita hitung sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 4 kali 6 adalah 24. Tapi kalau kalian sudah terbiasa atau cepat, kalian tinggal loncat. Jadi ini 4, 8, 12, 16, 20, 24. Seperti itu teman-teman. Nanti kalian tinggal menggunakan ruas jari. Jadi tidak harus diberi tanda titik seperti Bu Dewi. Jadi silakan kalian banyak latihan, ataupun kalian kalau bisa menghafal silakan bisa menghafal. Silakan. Oke teman-teman, kita masuk ke perkalian 5 dengan jari. Kalau tadi satu jari itu mewakili, misalnya perkalian 2 satu jari itu 2 ruas, atau perkalian 3 satu jari itu dia 3 ruas, atau misalnya 4 ruas. Untuk 5 itu sangat mudah karena satu jari itu mewakili 5. Misal ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Misal 5 dikali 7 seperti ini, kalian gabungkan. Ini 5 tambah 5 10, 20, 30, 35.
Misal lagi contohnya 5 dikali 9 seperti ini. Ini 2 jari digabungkan menjadi 10. 10, 20, 30, 40, 5 seperti itu. Kalau 5 insya Allah lebih mudah, kalian lebih bisa ya. Silakan kalian gunakan cara apapun dalam menghafalkan perkalian, boleh dengan tabel ataupun dengan jari matika atau apapun itu ya. Semangat teman-teman. Kita sekarang masuk ke perkalian yang di atas 5, yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan kita gunakan 2 jari kita, sama 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang ini juga sama, 6, 7, 8, 9, 10. Kita misalkan 6 dikali 6, berarti kita buka yang ini. Ingat, yang dibuka adalah puluhan, yang ditutup adalah satuan. Untuk puluhan nanti kita tambahkan, untuk satuan kita kalikan. Nah, misal boleh dibuka seperti ini untuk yang puluhan, atau kalian seperti ini. Yang di atas satuan, yang di bawah puluhan, bebas. Tapi di sini Bu Dewi gunakan yang dibuka adalah yang puluhan. Misal 6 dikali 6. Ini 6, ini 6. Kemudian ini yang di bawah 4 dikali 4. Berarti ini yang dibuka 2 jari. 10 ditambah 10, 20. Ini dikalikan, 4 dikali 4 adalah 16. Jadi 20 ditambah 16 adalah 36. Jadi 6 dikali 6 itu 36. Kita coba 6 dikali 7. Seperti ini, 6, 7. Kalian boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Yang penting satu jari 6, satu lagi jarinya 7. Nah, misal 6 kali 7. Nah, yang dibuka ada 3 jari, jadi 30. Ini satuannya 4 dikali 3, 12. 30 ditambah 12 adalah 42. Jelas? Kita coba lagi 7 dikali 7. 6, 7, 6, 7. 7 dikali 7 adalah yang dibuka puluhan, ada 4 jari, 40. Di sini 3 dikali 3 adalah 9. Jadi 7 kali 7 adalah 49. Kita coba lagi 7 dikali 8. 6, 7, 6, 7, 8. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini, sama saja ya. Nah, yang dibuka adalah puluhan, ada 5, 50. 3 dikali 2, 6. Jadi 7 kali 8 adalah 56. Kemudian kita coba misalnya 8 kali 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yang dibuka adalah 6 jari, jadi 60. Ini 2 yang ditutup, ini 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 8 kali 8 adalah 64. Kita coba lagi 8 dikali 9. 8 kali 9 boleh seperti ini atau seperti ini. Yang dibuka adalah 7 jari puluhan. 2 dikali 1. Jadi 8 kali 9 adalah 72. Kemudian misalnya 9 kali 9. Itu tadi sudah kita menggunakan yang 10 jari. Pakai seperti ini juga bisa. 9 dikali 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Yang dibuka adalah 8 jari. 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 9 dikali 9 adalah 81. Silakan kalian coba di rumah dengan menggunakan jari. Biar kalian lebih aktif jarinya, kita diberikan Allah jari untuk kita pergunakan dengan baik. Selain dengan zikir, kita bisa pergunakan untuk berhitung. Semangat! Sekarang kita belajar tentang perkalian 9 dengan menggunakan jari matematika. Nah, kita pergunakan jari kita. Misal, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal 9 dikali 1, ini 1, yang 1 tutup. Ini adalah puluhan, sebelah kanan adalah puluhan. Jadi 9 dikali 1 itu 9. Misal 9 dikali 2, ini angka 2, ini tutup, ini naik. Jadi karena ini puluhan, jadi ini 10 tambah 8. 9 kali 2 itu 18. 9 kali 3 tutup yang angka 3, jari 3. Berarti ini 10 ditambah 10, 20, 27. Kemudian 9 kali 4, kita tutup jari yang ini.
9 kali 4 ini yang terbuka adalah puluhan, ada 30. Yang sebelah sini adalah satuan sebelah kiri, jadi 36. Kemudian 9 kali 5, kita tutup yang angka 5 ini. Nah, ini puluhannya ada 4, satuannya ada 5. Jadi 9 kali 5 adalah 45. Kemudian 9 kali 6, kita tutup yang jari dengan tulisan 6. 9 kali 6, 54. Kemudian 9 kali 7, 63. 9 kali 8, ini puluhan, 70, ini satuan, 72. 9 kali 9, kita tutup. Nah, ini puluhan, 81. 9 dikali 10, ini angka 10 kita tutup, berarti 9 kali 10 adalah 90. Oke teman-teman, perkalian selain dengan menggunakan jari matematika, kita dapat melakukan dengan perkalian bersusun. Misal puluhan kali satuan, puluhan kali puluhan. Nah, itu setiap level kelas akan berbeda kesulitannya. Kita coba ya untuk dari yang paling sederhana, misal 12 dikali 5. Nah, ini kita kalikan satu-satu. 5 dikali 2, 5 kali 2 adalah 10. Simpan 0, ditulis atasnya 1. Kemudian 5 dikali 1 itu 5. Kalian tambahkan tadi yang kalian simpan di atas, jadi 6. Nah, misalnya kita puluhan dikali puluhan, misalnya 25 dikali 13. Nah, untuk yang ini hati-hati ya, ini adalah kalian nanti seperti buat tangga, jadi satu-satu. Lihat, perhatikan baik-baik. 3 dikali 5 adalah 15. Kita simpan di atas 1. Kemudian 3 dikali 2, 3 kali 2 6, kalian tambahkan 1 jadi 7. Nah, ini sudah beres untuk angka 3. Kita masuk ke angka 1. 1 dikali 5, tulisnya lihat di bawah sini, jadi seperti tangga seperti ini. Jadi menulisnya tidak di bawah 5, tapi di bawah angka sesudah 5, yaitu 7. Kemudian 1 dikali 2 itu 2. Nah, setelah ini silakan kalian tambahkan 5, 7 ditambah 5 12, simpan 1 ditambah 2 itu 3. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk ratusan juga sama, tapi kalau ratusan berarti akan ada 3 tingkatan tangganya. Misal 132 dikali 115. Nah, hati-hati untuk mengalihkan seperti ini, kalian harus fokus satu-satu. Kita mulai dari angka yang paling belakang. 5 kali 2 10, simpan 1. 5 kali 3 15, kalian tambahkan ini 1 16. 5 di ini simpan tadi 1 ya. 5 dikali 1 itu 5, kalian tambahkan ini 1 6. Jadi 660. Ini sudah untuk angka 5. Nah, untuk angka 1 perhatikan baik-baik. Ini kita satu-satu. Kalau tadi 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 1, sekarang kita akan menghitung sama. 1 kali 2 itu 2. Ingat, ditulisnya tidak di 0 ini, tapi kita akan menulisnya seperti tangga. Seperti ini ya. Nah, 5 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Nah, kemudian kita maju yang ini. Yang 1 juga kebetulan sama. 1 kali 2 itu 2. Nah, seperti ini. Jadi kalian susun seperti tangga, biar kalian tidak salah menyimpannya. Nanti gampang kita hapus ya. 1 dikali 3 3, 1 kali 1 1. Nah, setelah ini kita tambahkan semuanya. 0 8 6 tambah 3 9 tambah 2 11, naik 1 1 tambah 1 2 2 tambah 3 5, kemudian 1. Mudah kan teman-teman? Mudah jika kalian teliti dalam menghitung saat pelajaran matematika. Semangat! Ataupun kalian bisa menghafalkan perkalian dengan menggunakan tabel.
kita mau berusaha, selalu berikhtiar dan berdoa. Tetap semangat ya teman-teman, insya Allah kita semua bisa melakukan apapun itu. Ingat, silakan kenali dulu, insya Allah kalian akan suka meskipun itu pelajaran matematika, karena kalian bisa memainkan dan sambil belajar untuk matematika. Tetap semangat puasanya, tetap semangat belajar matematikanya, insya Allah kita akan bisa sharing ilmu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.